Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd, fa ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Di kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mendalami lebih jauh makna tauhid dan syirik. Para ulama menjelaskan, tauhid itu secara bahasa berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya adalah ja'ala syai' wahidan, menjadikan sesuatu itu satu atau mengesakan. Ini makna tauhid secara bahasa. Sedangkan secara istilah, yang dimaksud dengan tauhid adalah ifradullah ta'ala bima yakhtassu bihi, mengesahkan Allah dalam kekhususannya, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kekhususan miliknya, minar rububiyah wal uluhiyati wal asma was sifat, yaitu dalam rububiyah, uluhiyah, dan al-asma was sifat. Inilah jemaah sekalian definisi tauhid. Kita esahkan Allah dalam tiga hal, karena tiga hal ini milik khusus Allah: rububiyah, uluhiyah, dan al-asma was sifat. Oleh karenanya, para ulama membagi tauhid itu menjadi tiga. Yang pertama, tauhid rububiyah. Rububiyah itu berasal dari kata Rabb, yang sering kita baca di dalam Al-Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb seluruh makhluk. Apa artinya Rabb? Yang mencipta, menguasai, dan mengatur. Itu makna Rabb. Yang menciptakan segala sesuatu, yang menguasainya, yang mengatur segala urusan. Oleh karena itu, tauhid rububiyah maknanya adalah ifradullah ta'ala bil khalqi wal mulki wat tadbir, mengesahkan Allah dalam penciptaan, penguasaan, dan pengaturan segala sesuatu. Artinya, kita meyakini hanya Allah yang menciptakan segala sesuatu. Hanya Dia pula yang menguasainya, hanya Dia pula yang mengaturnya. Kenapa jemaah sekalian hanya tiga hal ini? Mencipta, menguasai, dan mengatur. Karena semua perbuatan Allah kembali kepada tiga hal ini. Allah yang menciptakan manusia, Allah juga yang menguasainya, Allah juga yang mengaturnya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan rezeki, Allah pula yang menguasainya, Allah pula yang mengaturnya.
Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menciptakan kehidupan dan kematian. Allah pula yang menguasainya, Allah pula yang mengaturnya. Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menciptakan kemanfaatan dan kemudaratan. Allah pula yang menguasainya, Allah pula yang mengaturnya. Ringkasnya adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu, Allah pula yang menguasainya, Allah pula yang mengaturnya. Oleh karenanya, yang berwujud itu hanya ada dua. Yang berwujud hanya ada dua. Allah dan makhluk yang dia ciptakan, dia kuasai, dan dia atur. Itu saja. Nggak ada yang ketiga. Yang berwujud hanya ada dua. Kalau bukan Allah, berarti makhluknya. Maka dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu, menguasainya, dan mengaturnya. Sehingga kalau kita mau lebih panjang lagi, bisa saja tauhid rububiyah itu adalah kita meyakini hanya Allah yang esa dalam menciptakan, menghidupkan dan mematikan, memberikan rezeki, memberi manfaat dan menimpakan mudarat, menguasai dan mengatur segala urusan. Atau lebih ringkas lagi, tauhid rububiyah itu adalah mengesahkan Allah dalam semua perbuatannya. Ifradullah ta'ala bi'af'alihi. Mengesahkan Allah dalam semua perbuatannya. Artinya, kita meyakini hanya Allah yang esa yang melakukan perbuatan-perbuatannya. Tidak ada yang membantunya, tidak pula ada yang bersekutu dengannya, tidak pula ada yang bersaing dengannya. Hanya dia yang esa yang melakukannya. Inilah yang disebut dengan tauhid rububiyah. Dengan kata lain, orang yang mentauhidkan Allah dalam rububiyah berarti dia meyakini tidak ada Rabb selain Allah. Tidak ada pencipta, tidak ada penguasa dan pengatur seluruh makhluk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Uluhiyah itu berasal dari kata al-ilah. Dan al-ilah artinya adalah al-ma'bud, sesembahan. Oleh karena itu, tauhid uluhiyah artinya adalah ifradullah ta'ala bil ibadah. Mengesahkan Allah dalam ibadah atau dalam penyembahan kita. Maksudnya, kita mempersembahkan seluruh amal ibadah kita hanya untuk Allah semata dalam keadaan kita yakin hanya Dia yang berhak disembah dan semua yang disembah selain Dia adalah salah. Sehingga seluruh amal ibadah kita hanya kita tujukan kepadanya. Di surat At-Taubah ayat ke-31. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, "Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahidah." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali menyembah Allah yang esa. La ilaha illa huwa. Tidak ada yang berhak disembah selain Dia. Subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Maka ayat ini menegaskan yang berhak disembah hanya Allah yang satu saja. Kita meyakininya berarti kita mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Dan inilah intisari tauhid yang didakwahkan oleh seluruh nabi dan rasul. Seluruh nabi dan rasul, prioritas dakwah mereka adalah mengajarkan tauhid uluhiyah.
Sebagaimana Allah sebutkan di surat An-Nahl ayat ke-36. Walau qad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan kepada kaumnya, sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Taghut itu artinya semua yang disembah atau dituhankan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, dakwah seluruh nabi dan rasul bukan saja mengajak manusia menyembah Allah, tapi juga melarang penyembahan kepada selain Allah. Dan yang pertama, mengajak manusia menyembah Allah itu tidak membuat umat-umat terdahulu tersinggung. Yang membuat mereka marah karena para nabi dan rasul melarang mereka menyembah kepada selain Allah. Oleh karenanya, dalam seluruh kisah nabi dan rasul yang kita baca di dalam Al-Quran dan Sunnah, terjadi pertempuran, pergulakan, permusuhan antara para nabi dan rasul dengan umat-umat yang tidak beriman. Termasuk nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Coba jemaah sekalian renungkan, bagaimana bisa seorang hamba, seorang nabi, seorang manusia yang paling mulia, yang paling baik akhlaknya, tapi dimusuhi oleh kaum beliau sendiri, oleh mayoritas masyarakat beliau di kota Makkah ketika itu, oleh tetangga beliau sendiri, bahkan keluarga beliau, paman-paman dan sepupu-sepupu beliau memusuhi beliau. Padahal orang-orang yang memusuhi beliau ini yang paling tahu tentang kemuliaan akhlak beliau. Mereka sendiri yang menggelari beliau dengan Al-Amin, orang yang paling amanah, yang paling jujur, yang paling terpercaya. Mereka menyaksikan kemuliaan akhlak beliau. Mereka merasakan sendiri kebaikan beliau yang suka memberi dan berbuat baik kepada mereka. Tapi justru mereka yang paling memusuhi beliau. Mereka lempari beliau dengan batu. Ketika beliau sedang sholat di depan Ka'bah, mereka lumuri dengan kotoran. Dan puncaknya, mereka bersepakat untuk membunuh beliau. Dalam keadaan mereka tahu, beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan mereka lebih tahu daripada kita. Karena mereka menyaksikan Nabi SAW tumbuh besar bersama mereka. Di kampung mereka. Dan mereka sendiri merasakan kebaikan beliau. Bersamaan dengan itu mereka yang paling memusuhi beliau. Meskipun tentu Allah melindungi beliau dari rencana pembunuhan yang mereka lakukan. Tapi pada akhirnya beliau pun harus terusir dari kampung halaman. Makanya kalau ada ujian menimpa kita karena kita berpegang teguh dengan ajaran Islam, kemudian kita bandingkan dengan ujian Nabi SAW dan para sahabat, maka ujian kita nggak ada apa-apanya. Mereka dilempari batu, disakiti secara fisik, dicaci maki, dan ada yang sampai terbunuh. Seperti Yasir dan Sumayyah, orang tuanya Ammar radhiyallahu anhum ajma'in, itu dibunuh dengan cara yang sangat kejam hanya karena mereka beriman. Dan Nabi SAW serta kebanyakan para sahabat harus berhijrah. Bahkan sahabat berhijrah 2 kali. Pertama ke negeri Habasyah, hanya untuk menghindari penindasan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Kemudian yang kedua berhijrah ke kota Madinah. Seorang nabi yang mulia, yang paling baik akhlaknya, yang paling suka berbuat baik kepada orang lain, terusir dari kampung halaman, dimusuhi oleh masyarakatnya. Pertanyaannya, mengapa itu terjadi?
Jawabannya karena beliau menyalahkan perbuatan mereka menyembah kepada selain Allah. Bahkan beliau mengabarkan, itu dosa terbesar yang disebut syirik dan kufur. Pelakunya disebut musyrik serta kafir. Maka tauhid harus terdiri dari dua bagian, membenarkan dan menyalahkan. Membenarkan penyembahan hanya milik Allah dan menyalahkan semua yang disembah selain Allah. Itulah tauhid. Dan ini yang terkandung di dalam la ilaha illallah. Kalimat tauhid. La ilaha illallah. Di dalamnya terdiri dari dua bagian. Dua bagian inilah dua rukun tauhid. Yang pertama di dalam la ilaha, terkandung di dalamnya an-nafyu, penafikan. Artinya adalah kita ingkari, kita salahkan, dan kita jauhi serta kita benci semua bentuk peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, terkandung di dalam illallah. Di dalamnya ada al-itsbat, penetapan. Artinya adalah kita tetapkan keimanan kita bahwa yang berhak disembah hanya Allah yang satu saja. Maka kita pun memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata. Tidak sedikit pun kita menyembah kepada selainnya. Dan untuk bisa mengamalkan tauhid uluhiyah adalah dengan dua bentuk pengamalan. Yang pertama, pengamalan dengan hati. Artinya, kita meyakini hanya Allah yang berhak disembah. Semua yang disembah selain Dia adalah salah. Di surat Al-Hajj ayat ke-62 Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Yang demikian itu dialah Allah sesembahan yang benar, sedangkan yang mereka sembah selain Dia adalah batil, salah, tidak benar. Kemudian Allah jelaskan apa alasannya, wa anna Allaha huwal aliyul kabir, dan bahwasanya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Semua selain Dia rendah, semua selain Dia kecil. Hanya Dia yang maha tinggi lagi maha besar, yang maha agung, yang maha mulia, yang maha kuat, yang maha perkasa, yang maha suci. Maka hanya Dia yang berhak disembah. Semua selain Dia tidak berhak untuk disembah. Oleh karenanya jemaah sekalian, ulama Islam sepakat. Ulama Islam dari seluruh madhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, maupun yang lainnya, itu ijma, tidak berbeda pendapat. Kalau ada seorang muslim misalnya mengatakan, jangan kita salahkan orang yang menyembah kepada selain Allah, atau jangan kita katakan non-muslim itu kafir meskipun mereka menyembah kepada selain Allah, maka orang muslim yang berkata seperti itu saat itu menjadi murtad, keluar dari Islam. Ini tidak ada perbedaan pendapat ulama, dan kita nggak boleh beda pendapat di sini. Jadi dalam masalah agama ini jemaah sekalian, kita harus paham mana bagian-bagian yang ulama sepakati. Maka kita nggak boleh beda pendapat. Juga mana bagian-bagian yang ulama beda pendapat. Nah, di situ mungkin ada ruang bagi kita untuk beda pendapat. Tapi kalau ulama sudah sepakat, nggak boleh kita beda pendapat. Contoh lain yang mungkin mudah kita pahami. Ulama sepakat, sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Kalau kemudian ada yang mengatakan, setelah saya teliti dalam Al-Quran dan Sunnah, ternyata sholat subuh sunnah.
Apa kita bilang kepadanya? Kamu pasti salah, kamu nggak mungkin benar. Meskipun dia datangkan semua dalil dari Al-Quran dan Sunnah, maka dia pasti salah, dia nggak mungkin benar. Karena nggak mungkin dia yang benar, lalu seluruh ulama salah. Itu nggak mungkin. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yajma'u ummati ala dhalalah. Sesungguhnya Allah tidak akan menjadikan umatku bersepakat di atas kesesatan. Jadi kalau ulama dahulu sudah sepakat, itu pasti benar. Dan yang berbeda dengannya pasti salah. Nggak mungkin benar. Nah, di antara yang disepakati ulama, seorang muslim menjadi murtad kalau dia memiliki keyakinan atau dia mengatakan non-muslim itu tidak kafir. Meskipun mereka menyembah kepada selain Allah. Atau dia mengatakan orang yang menyembah berhala, yang menyembah matahari, yang menyembah dewa-dewi, itu tidak kafir. Maka orang itu bukan muslim lagi berdasarkan kesepakatan ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Karena berarti dia tidak lagi mempercayai la ilaha illallah kalau begitu. Dan tafsir la ilaha illallah adalah la ma'buda haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kalau dia mengatakan ada kok yang lain boleh-boleh saja disembah, berarti dia mendustakan la ilaha illallah. Makanya jemaah sekalian di sini kita harus memahami dengan baik, karena banyak orang mempermainkan kata-kata. Mereka melontarkan kalimat-kalimat yang manis, tapi kalau kita percaya, kita terjerumus dalam dosa terbesar, yaitu kesyirikan dan kekufuran yang menyebabkan pelakunya murtad. Contoh, mereka mengatakan, sudahlah, kita kan sesama anak bangsa, jangan saling menyalahkan. Jangan merasa benar sendiri. Jangan suka mengkafirkan. Ini kalimat yang manis. Tapi kalau salah penempatan, sangat berbahaya. Kalau itu dimaksudkan, jangan menyalahkan non-muslim, jangan mengkafirkan orang yang menyembah kepada selain Allah, maka kalau kita percaya, ulama Islam sepakat, na'udzubillah, itu adalah pembatal keislaman. Yang tidak boleh saling menyalahkan itu, kalau sama-sama punya dalil. Contoh, bacaan doa istiftah. Di dalam kitab Sifat Salat Nabi SAW, Imam Al-Muhaddith Al-Faqih Al-Albani rahimahullah menyebutkan ada 11 atau 12 hadis dengan bacaan yang berbeda-beda. Maka itu boleh kita pilih, silakan saja. Mau baca yang ini atau yang itu. Kata Imam Nawawi rahimahullah, yang afdal, yang sunnah, kadang baca yang ini, kadang baca yang itu. Bukan digabung ya. Tapi kadang baca yang ini, kadang baca yang itu. Nah, itu yang jangan saling menyalahkan. Sama-sama ada dalilnya. Dalil-dalilnya sahih. Sama pernah diamalkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau orang yang menyembah kepada selain Allah, menuhankan selain Allah, lalu kita tidak menyalahkan, itu sama saja kita mendustakan la ilaha illallah. Dan juga mendustakan Al-Quran. Al-Quran mengatakan, wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali menyembah Allah yang esa. Al-Quran juga menegaskan, dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Yang demikian itu, dialah Allah, sesembahan yang benar, dan semua yang disembah selain dia itu salah. Makanya jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridhoi di sisinya hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa
mencari selain Islam sebagai agama baginya, tidak akan pernah diterima daripadanya, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Kenapa? Karena hanya Islam yang mengajarkan kepada manusia untuk menunaikan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hak Allah? Disembah dan tidak dipersekutukan. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Haqqullahi 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Hak Allah atas para hamba adalah mereka beribadah kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Adapun semua agama selain Islam mengajarkan pemeluknya untuk menentang hak Allah, tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berlaku kurang ajar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu mereka menyamakan Allah dengan makhluk, sebagaimana insya Allah nanti akan kita jelaskan dalam penjelasan definisi syirik. Jadi ini pengamalan tauhid uluhiyah yang pertama dengan hati. Yang kedua, pengamalan dengan seluruh anggota tubuh kita. Maksudnya adalah kita persembahkan seluruh ibadah kita hanya untuk Allah semata. Tidak sedikit pun kita berikan kepada selain Allah. Dan inilah makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah mukhlishina lahud-dina, dengan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Maksudnya memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Mengikhlaskan artinya memurnikan. Agama dalam ayat ini artinya ibadah. Mukhlishina lahuddin maknanya adalah mereka memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Lihat ayat ini. Mereka, artinya kita semua hamba-hamba Allah, bukan hanya diperintahkan ibadah kepada Allah, tapi juga diperintahkan untuk mukhlishina lahuddina, memurnikan ibadah hanya untuknya. Masih ada lanjutannya. Apa lanjutannya? Hunafa. Dalam keadaan mereka hunafa. Apa arti hunafa? Artinya apa? Hunafa itu artinya berdasarkan tafsir adalah mereka menjauhi dosa syirik. Itu makna hunafa. Jadi ini perintah Allah kepada kita, bukan sekedar ibadah, tapi kita murnikan ibadah untuknya semata, dan kita jauhi peribadahan kepada selainnya, atau kita jauhi dosa syirik. Oleh karenanya, orang yang mempersembahkan satu ibadahnya kepada selain Allah, berarti dia tidak mengamalkan tauhid. Apakah doanya, sholatnya, sembelihannya, hajinya, dan lain-lain. Kita masuk yang ketiga, tauhid al-asma wa sifat. Maksudnya adalah ifradullah ta'ala bima lahu minal asma'i was sifat. Mengesahkan Allah dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya. Artinya, kita yakini hanya Allah yang esa, pemilik nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha mulia, sehingga tidak ada satu makhluk pun yang serupa dengannya. Di surat Al-A'raf ayat 180, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan hanya milik Allah nama-nama yang maha indah, maka berdoalah dengan menyebut nama-nama Allah tersebut. Berdoalah dengan nama-nama Allah tersebut. Maka Allah tegaskan dalam ayat ini, hanya Dia pemilik nama-nama yang maha indah. Maksud ayat ini tentu bukan sekedar lafaz nama tersebut, tapi juga sifat yang terkandung di dalamnya. Contoh, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Ar-Rahman. Maka kita pun harus meyakini Allah memiliki sifat rahmat. Ar-Rahman artinya yang memiliki sifat rahmat. Maka meskipun manusia juga memiliki sifat rahmat, tapi tidak sama antara sifat rahmatnya Allah dan sifat rahmatnya manusia. Dan di surat Asy-Syura ayat ke-11 Allah Subhanahu wa taala menegaskan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengannya dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Inilah jemaah sekalian penjelasan makna dan pembagian tauhid. Pembahasan berikutnya penjelasan tentang makna dan pembagian syirik. Secara bahasa, syirik itu artinya adalah muqaranatul wa khilafun firadin, membandingkan dan menyelisihi yang esa. Ini makna syirik secara bahasa. Dan makna bahasa ini juga terkandung di dalam makna syariat. Karena pasti ada hubungan antara makna bahasa dan makna syariat. Sedangkan menurut syariat atau menurut istilah, syirik itu terbagi dua. Yang pertama, syirik besar. Maknanya adalah taswiyatu ghairillahi billahi fima yakhtassu bihi, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam kekhususannya. Jadi jamaah sekalian, definisi syirik besar adalah kebalikan daripada definisi tauhid. Kalau tauhid berarti mengesahkan Allah dalam kekhususannya, maka syirik adalah kebalikannya. Menduakan Allah atau menyamakan Allah dengan makhluk, atau menjadikan makhluk sebagai sekutu ataupun tandingan bagi Allah. Sehingga definisi syirik adalah taswiyatu ghairillahi billahi, menyamakan selain Allah dengan Allah, dan selain Allah seluruhnya adalah makhluk. Tadi sudah kita jelaskan, yang berwujud itu hanya ada dua, hanya ada Allah dan makhluknya. Tidak ada zat yang ketiga. Kalau bukan Allah berarti makhluknya. Berarti syirik itu menyamakan makhluk dengan Allah. Fima yakhtassu bihi, dalam kekhususannya. Apa kekhususan milik Allah? Minar rububiyyati wal uluhiyyati wal asma'i was sifat. Yaitu dalam rububiyah, uluhiyah, dan al-asma was sifat. Oleh karenanya jemaah sekalian, sebagaimana tauhid ada dalam tiga kekhususan ini, begitu pula syirik. Secara garis besarnya, syirik terbagi menjadi tiga. Syirik besar terbagi menjadi tiga. Yang pertama, syirik dalam rububiyah. Contoh, orang yang meyakini ada pencipta selain Allah, ada yang maha mampu memberikan rezeki selain Allah, ada yang menguasai dan mengatur alam ini selain Allah, maka dia telah mempersekutukan Allah dalam rububiyah. Atau dia meyakini
di tempat tertentu seperti di gunung tertentu atau di pantai tertentu ada penguasa selain Allah, ada penunggunya yang berkuasa di situ, maka itu syirik dalam rububiyah, karena tidak ada selain Allah yang berkuasa secara keseluruhan ataupun sebagian, tidak ada. Hanya Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau kemudian mereka meyakini makhluk itu juga maha mampu memberi manfaat kepada mereka, itu juga syirik dalam rububiyah. Atau sebaliknya, mereka meyakini makhluk itu maha mampu menimpakan segala mara bahaya kepada mereka. Contoh, bisa membuat gunung meletus atau bisa membuat laut terjadi tsunami, maka ini syirik dalam rububiyah, karena yang maha mampu melakukan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jemaah sekalian, di sini kita hendaklah memiliki sensitivitas terhadap dosa syirik. Harus peka. Artinya kita harus selalu berhati-hati. Apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita tonton, apa yang dibaca oleh anak kita, jangan sampai mengandung kesyirikan. Karena ini masih banyak terjadi di sekitar kita. Bahkan masuk di dalam kurikulum sekolah. Saya pernah dengar anak sekolah membaca buku bahasa Indonesia. Di situ ada kisah seseorang menendang perahu kemudian menjadi gunung. Jemaah sekalian, penciptaan gunung itu lebih dahsyat daripada penciptaan manusia. Manusia nggak ada apa-apanya. Gunung itu lebih dahsyat. Gunung itu lebih besar dan fungsinya itu sangat penting untuk bumi ini, yaitu sebagai pasak bumi. Makanya kalau gunung meletus, bumi berguncang. Tidak ada yang mampu menciptakan gunung kecuali Allah. Bayangkan cuma nendang perahu jadi gunung. Cerita khayalan, khurafat, kok bisa masuk dalam buku kurikulum. Untung bukan kurikulum sejarah ya, tapi bahasa Indonesia. Ini contoh. Banyak kesyirikan mungkin terjadi di sekitar kita yang tanpa kita sadari. Contoh lain apa? Doraemon. Bisa mengabulkan segala keinginan. Ini mengandung syirik. Yang maha mampu mengabulkan doa itu hanya Allah. Amma yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a. Siapakah yang maha mampu mengabulkan doa orang yang kesulitan tatkala dia berdoa kepadanya? Hanya Allah yang bisa. Siapakah yang bisa menghilangkan keburukan? Hanya Allah. Tapi anak-anak percaya Doraemon mampu mengabulkan segala sesuatu. Ini bahaya jemaah sekalian. Kalau kita berikan contoh, ini masih banyak. Ini syirik dalam rububiyah. Termasuk syirik dalam rububiyah adalah kepercayaan kepada jimat-jimat. Kepada benda-benda bisa mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Apakah dalam bentuk cincin, gelang, kalung, sabuk, atau keris, ataukah sesuatu yang digantung di leher atau di mobil, di kendaraan, ataupun di rumah yang ditempelkan di dinding. Apakah itu sebuah foto ataupun yang lainnya. Maka semua keyakinan ini adalah syirik dalam rububiyah. Kenapa? Karena hanya Allah yang maha mampu mendatangkan manfaat dan menimpakan mudarat. Hanya Allah pula yang maha mampu menetapkan sesuatu sebagai sebab kemanfaatan atau sebab kemudaratan. Dan Allah tidak menetapkan benda-benda ini sebagai sebab kemanfaatan atau menolak kemudaratan. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak."
barang siapa menggunakan jimat, maka dia telah berbuat syirik. Termasuk syirik dalam rububiyah adalah kepercayaan adanya hari keberuntungan dan hari sial. Atau angka keberuntungan seperti angka 10 dan angka sial seperti angka 4 dan angka 13. Ini termasuk syirik. Karena yang maha mampu menetapkan adanya keberuntungan dan adanya kesialan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tidak menetapkan sesuatu mengandung kesialan kecuali satu. Hanya satu penyebab kita sial. Apa itu? Dosa-dosa kita. Qalu ta'irukum ma'akum. Dalam surat Yasin, para rasul mengatakan, kesialan kalian akibat dosa-dosa kalian. Itu pun Allah berikan solusi. Solusinya adalah bertobat, istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perbanyak amal soleh sehingga kita terlepas dari kesialan maksiat. Kesialan maksiat itu banyak, termasuk rezeki menjadi tidak lancar, bahkan terjadi musibah dan malapetaka. Itu adalah hukuman yang Allah timpakan. Makanya kalau kita percaya ada sesuatu yang mendatangkan kesialan selain maksiat, itu termasuk syirik. Rasulullah SAW menegaskan, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Takut sial itu syirik, takut sial itu syirik. Dan ini bukan cerita di kampung-kampung saja, di kota-kota besar, di kota-kota modern yang katanya masyarakat sudah berpendidikan, tapi ternyata masih bodoh. Kenapa? Karena tidak belajar ilmu agama. Di gedung-gedung pencakar langit, di hotel berbintang, saat kita masuk di liftnya, lihat saja, nggak ada lantai 4, nggak ada lantai 13. Tapi semua hotel-hotel di Makkah dan Madinah, insya Allah ada ya. Tapi di kota-kota besar, bahkan di negeri kaum muslimin, di Jakarta, di Malaysia, di Kuala Lumpur, itu banyak hotel seperti itu. Nggak ada lantai 4, nggak ada lantai 13. Bahkan, ada maskapai penerbangan di Eropa yang katanya negara maju. Di semua pesawatnya tidak ada kursi nomor 4, tidak ada kursi nomor 13. Mungkin mereka nggak percaya. Masalahnya, penumpang dari negara tertentu tidak mau duduk di kursi tersebut. Ini kebodohan, ini kesyirikan dan kebodohan, bertentangan dengan akal sehat. Ini termasuk syirik dalam rububiyah. Kalau kita berikan contoh, tentu contohnya sangat banyak. Ini sebagian contohnya. Yang kedua, syirik dalam uluhiyah. Tadi sudah kita singgung, syirik dalam uluhiyah. Dalam pembahasan tauhid uluhiyah. Secara garis besarnya, syirik uluhiyah terbagi dua. Pertama, meyakini ada selain Allah yang boleh disembah, atau membenarkan penyembahan kepada selain Allah. Meskipun dia sendiri nggak pernah menyembah kepada selain Allah. Dia bahkan rajin sholat, puasa, zakat, haji. Tapi dalam hatinya, dia meyakini tidak salah orang yang menyembah kepada selain Allah. Maka dia seorang musyrik dalam uluhiyah. Yang kedua, mempersembahkan salah satu bentuk ibadah kepada selain Allah. Semua ibadah, apapun itu, apakah sholat, haji, doa, menyembelih, termasuk ibadah-ibadah hati seperti bertawakal, hati yang bergantung, maka apabila itu ditujukan kepada selain Allah, itu disebut syirik.
Adakah orang yang sholat untuk menyembah kepada selain Allah? Seharusnya tidak ada. Sayangnya ada. Contoh, orang yang sengaja mendatangi sebuah masjid karena di masjid itu ada katanya kuburan wali. Lalu dia sholat di situ, niat hatinya untuk mengagungkan wali tersebut, bukan semata mengagungkan Allah. Maka pada hakikatnya dia sedang menyembah wali itu. Kenapa? Karena ibadah hakikatnya adalah cinta dan pengagungan. Ini dua pondasi ibadah. Cinta kepada Allah dan pengagungan terhadapnya. Contoh lain, orang yang berdoa kepada selain Allah, maka itu syirik dalam ibadah. Karena Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Namun sekedar meyakini ada selain Allah yang maha mampu mengabulkan doa, itu sudah syirik. Namun itu syirik dalam rububiyah atau uluhiyah? Rububiyah. Contoh lain, menyembelih untuk sesajen, untuk persembahan, untuk pengagungan dan pendekatan diri kepada selain Allah. Kenapa syirik? Karena menyembelih itu ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Rasulullah SAW bersabda, "La'anallahu man dzabaha li ghairillahi." Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Dan seterusnya, semua ibadah, apapun ibadah itu, kalau ditujukan kepada selain Allah, maka itulah syirik. Yang ketiga, syirik dalam al-asma wa sifat. Contoh syirik dalam asma Allah adalah menamakan Allah bukan dengan namanya yang sebenarnya, atau menamakan kepada Allah nama yang hanya pantas bagi makhluk. Seperti umat Nasrani menamakan Allah dengan Bapa. Ini syirik dalam nama Allah. Jadi belum pula mereka menyembah Yesus, baru mengatakan Allah itu Bapa, itu sudah syirik. Kalau mereka menyembah Yesus, itu syirik dalam uluhiyah. Kemudian mereka sifatkan Allah memiliki anak. Mereka sifatkan Allah dengan sifat makhluk. Maka itu syirik dalam sifat Allah. Atau kebalikannya, makhluk disifatkan dengan sifat Allah. Contoh, meyakini ada makhluk yang tahu perkara gaib. Maka itu adalah syirik. Karena di surat An-Naml ayat ke-65 Allah menegaskan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada yang mengetahui perkara gaib satupun makhluk di langit maupun di bumi kecuali Allah. Makanya mempercayai para dukun itu syirik. Rasulullah SAW bersabda, "Man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal lalu mempercayainya, maka dia telah kafir terhadap Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Meskipun dia nggak disebut dukun, bahkan dia disebut kiai, habib, ustaz, kalau dia dipercaya tahu perkara gaib, maka itu adalah syirik. Sebab yang maha tahu perkara gaib hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah sekalian, secara garis besarnya, contoh-contoh syirik dalam rububiyah, uluhiyah, dan al-asma wa sifat. Tentu ini hanya sebagian contoh. Masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Oleh karenanya, agar memudahkan kita mengenali syirik, pahami dengan baik,
definisi syirik dan penjelasan maknanya, sebagaimana yang kita bahas saat ini. Jadi syirik itu adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam kekhususan milik Allah. Apakah dalam rububiyah, uluhiyah, dan al-asma was sifat. Dalil definisi syirik ini diantaranya surat Asy-Syu'ara ayat 96 sampai 98. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan orang-orang musyrik bersama yang mereka sembah di akhirat kelak, yaitu sama-sama dimasukkan ke dalam neraka. Kecuali yang mereka sembah itu tentu tidak ridho. Kecuali yang mereka sembah itu tidak ridho dengan penyembahan mereka, tentu dia tidak dimasukkan ke neraka. Lalu mereka pun bertengkar di neraka antara yang menyembah dan yang disembah. Qalu wa hum fiha yakhtasimun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka orang-orang musyrik itu bertengkar di neraka, lalu mereka berkata kepada sembahan-sembahan mereka, Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin. Demi Allah, kami dulu di dunia benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Jemaah sekalian, ayat ini menunjukkan kepada kita kelak di hari kiamat orang musyrik akan mengakui dulu mereka sesat. Tapi kalau sekarang kita bilang mereka sesat atau kafir, musyrik, mereka marah. Dan itu tidak mengherankan mereka marah. Yang mengherankan kalau yang muslim juga ikutan marah. Apa bedanya dia dengan orang musyrik yang dulu marah besar kepada Nabi Muhammad SAW karena disebut musyrik, karena disebut kafir. Bahkan Allah menyuruh beliau, Kul, katakan wahai Muhammad, Ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, La a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Maka kelak di hari kiamat mereka baru mengakui kami dulu memang sesat. Bahkan mereka bersumpah, Allahi, demi Allah, in kunna lafi dhalalim mubin, kami dulu di dunia benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Apa kesesatan mereka? Mereka tahu. Saat itu mereka tahu apa kesesatan mereka. Perhatikan lanjutan ucapan mereka. Allah sebutkan, mereka berkata, idnu sawwikum bi rabbil alamin. Karena kami menyamakan kalian dengan Allah Rabbul Alamin. Inilah jemaah sekalian dalil definisi syirik. Menyamakan makhluk dengan Allah. Di sini ada satu pelajaran penting. Penjelasan definisi syirik ini adalah keterangan yang logis. Mengapa umat Islam harus membenci orang kafir, orang musyrik? Karena orang musyrik itu mereka menghina Allah, melecehkan Allah, kurang ajar kepada Allah. Di mana sisi penghinaan mereka? Mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Ibadah yang seharusnya mereka berikan kepada Allah, tapi mereka berikan kepada makhluk. Berarti mereka samakan Allah dengan makhluk. Itu kurang ajar namanya. Sebab makhluk yang kecil, yang rendah, yang hina, yang lemah, disamakan dengan Allah yang maha tinggi, lagi maha besar, yang maha agung, yang maha mulia, yang maha kuat, lagi maha perkasa, yang maha suci. Itu kan penghinaan namanya. Itulah sebabnya orang musyrik harus dibenci, dimusuhi. Dan semua orang, ketika ada orang yang menghina orang tuanya, dia pasti marah. Dia pasti memusuhi orang yang melecehkan orang tuanya. Maka bagaimana lagi dengan orang yang menghina Allah Subhanahu wa ta'ala? Orang beriman wajib marah.
Itulah sebabnya ada akidah dalam Islam yang disebut al-wala wal bara. Al-wala itu artinya mencintai dan bersikap loyal. Kepada siapa? Orang-orang yang beriman, yang menyembah hanya kepada Allah yang satu saja. Al-bara artinya membenci dan memusuhi dan menjauhi. Kepada siapa? Kepada orang-orang kafir. Dan Allah mengabarkan kepada kita sifat mencintai dan bersikap loyal kepada orang-orang kafir itu adalah kemunafikan, bukan toleransi. Allah sebut dalam Al-Quran sebagai sifatnya orang-orang munafik, bukan toleransi. Di surat An-Nisa ayat 138-139. Basyiril munafiqina bi'anna lahum adzaban alima alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Kabarkan kepada orang-orang munafik itu, bagi mereka azab yang pedih, yaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai wali-wali mereka selain orang-orang yang beriman. Apa artinya menjadikan orang kafir sebagai wali? Artinya adalah mencintai mereka, bersikap loyal kepada mereka, dekat dengan mereka, menjadikan mereka sebagai teman karib, menjadikan mereka sebagai orang-orang kepercayaan, atau sebagai ajudan, sebagai sekretaris, sebagai tangan kanan, atau mengangkat mereka menjadi pejabat, atau memilih mereka menjadi pemimpin. Itu semua tercakup dalam makna menjadikan orang musyrik sebagai wali. Dan sebagian makna ini dalam bahasa Arab sudah diambil menjadi bahasa Indonesia. Makanya orang tua juga disebut wali, karena saking dekatnya dengan anaknya. Pemimpin kota disebut wali kota. Itu semua dari bahasa Arab dan dari bahasa Al-Quran juga. Dan sikap berlepas diri serta memusuhi orang-orang kafir Allah sebut sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik dari para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, bukan intoleransi, apalagi radikal, teroris, na'udzubillah. Sebagaimana di surat Al-Mumtahanah ayat keempat, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada bagimu teladan yang baik pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Maksudnya para nabi yang lain. Apa teladan yang baik itu? Idz qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami mengingkari kalian, menyalahkan perbuatan kalian, mengkafirkan kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan, dan telah nampak jelas antara kami dengan kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya. Selama-lamanya sampai kapan? Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman kepada Allah yang satu saja. Maka Allah sebut sikap berlepas diri dari orang-orang musyrik sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik. Tapi jamaah sekalian, bedakan antara berlepas diri dari orang kafir dengan berbuat zalim kepada mereka. Membenci dan memusuhi mereka bukan bermakna kita boleh berbuat zalim kepada mereka. Ini dua hal yang berbeda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa."
Dalam surat Al-Maidah ayat ke-8. Janganlah kebencianmu kepada suatu kaum membawamu untuk berlaku tidak adil atau zolim kepada mereka. Berlaku adillah, jangan zolim, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Maksud ayat ini, kata para ulama ahli tafsir, memang kita disuruh membenci orang-orang musyrik, tapi jangan sampai kebencian kita kepada mereka membuat kita berbuat zolim kepada mereka. Ini terlarang di dalam Islam. Jadi jemaah sekalian, ini faedah penting. Satu keterangan yang logis mengapa orang beriman diperintahkan untuk membenci dan memusuhi orang kafir. Pembahasan yang terakhir tentang definisi syirik kecil. Ada dua definisi yang masyhur di kalangan ulama. Yang pertama adalah ma'atlaqahu syar'u tasmiyatahu syirkan walam yablugh ila darajati asyirkil akbar. Apa yang dinamakan syirik oleh syariat, oleh dalil Al-Quran dan Sunnah, secara mutlak. Mutlak itu artinya umum. Tidak disebut syirik besar, tidak pula disebut syirik kecil. Walam yablugh ila darajati syirkil akbar. Namun belum sampai tingkat syirik besar. Maka kita pun tahu itu adalah syirik kecil. Contoh, Rasulullah SAW bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak." Barang siapa bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, maka dia telah melakukan kekafiran atau kesyirikan. Dalam hadis ini, penyebutan syirik secara mutlak, artinya secara umum, tidak disebut syirik besar, tidak pula disebut syirik kecil. Lalu kalau kita teliti lebih jauh, orang yang bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, dia tidak bermaksud menyamakan makhluk tersebut, makhluk yang namanya dia sebut dalam sumpahnya itu, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga syirik bersumpah menyebut selain nama Allah adalah syirik kecil, bukan syirik besar. Termasuk jemaah sekalian, menggunakan jimat dan mempercayai adanya angka-angka sial, ini juga bisa jadi syirik kecil, tapi juga bisa jadi syirik besar. Kalau seseorang percaya benda-benda itu berpengaruh dengan sendirinya, maka menjadi syirik besar. Tapi kalau dia yakini itu hanya sebab dan Allah yang menakdirkan semua pengaruh, maka itu syirik kecil. Baik, ini yang pertama. Dinamakan syirik, tapi kalau diperhatikan tidak mengandung penyamaan, atau orang yang mengucapkannya dan melakukannya tidak menyamakan Allah dengan makhluk, maka syirik kecil. Definisi yang kedua, syirik kecil itu adalah kullu dzari'atin ila syirkil akbar. Semua jalan atau semua sarana atau semua ucapan dan perbuatan yang bisa menjerumuskan kepada syirik besar, maka itu dihukumi sebagai syirik kecil. Contoh, gulu berlebih-lebihan dalam memuliakan orang soleh, yang pada akhirnya menjadikan orang soleh itu sebagai sesembahan, maka baru sekedar gulu dalam memperlakukannya itu sudah masuk kategori syirik kecil. Kenapa? Karena itu adalah pintu kepada syirik besar. Walhamdulillah jemaah sekalian, mungkin ini yang bisa kita bahas, penjelasan tentang makna tauhid dan syirik. Semoga bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Waalaikumsalam. Pertanyaan pertama, ada pertanyaan dari musyrikin Quraisy
Memang ada lagi atau mengimani uluhiyah Allah. Yang kedua, pembagian tauhid yang tadi kita sebutkan, apakah itu sesuai sunnah? Karena ada pertanyaan yang mengatakan apa? Kalau menjawabnya ya apa? Kalau ada pernyataan seperti itu, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi pertanyaan beliau yang pertama, apakah benar orang-orang musyrik Quraisy mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah? Jawabannya benar, tapi tidak mutlak. Mereka mentauhidkan Allah dalam rububiyah hanya secara global, tidak secara terperinci. Dan bahkan penyebutan adanya keimanan mereka ditegaskan di dalam Al-Quran. Di surat Yusuf ayat 106. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali dalam keadaan mereka berbuat syirik. Jadi kata Allah dalam ayat ini, mereka masih punya keimanan, tapi di sisi lain mereka berbuat syirik. Sehingga apa yang terjadi? Imannya tidak sah. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menjelaskan makna ayat ini, min imanihim, termasuk keimanan mereka, idza qila lahum man khalaqas sama, apabila dikatakan kepada mereka, siapa yang menciptakan langit, wa man khalaqal arda, dan siapa yang menciptakan bumi, wa man khalaqal jibal, dan siapa yang menciptakan gunung-gunung. Qalu Allah, mereka jawab Allah. Wa hum musyrikun, namun di sisi lain mereka berbuat syirik. Maksudnya, wahum ya'buduna ghairahu, mereka juga menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kata Ikrimah rahimahullahu ta'ala. Jadi, penyebutan adanya keimanan mereka dalam sebagian besar rububiyah Allah, itu disebutkan dalam Al-Quran. Tapi ada sebagian kelompok memang yang mencoba untuk menggiring opini, seakan-akan itu akidah baru, yang baru dimunculkan oleh sekelompok orang yang mereka namakan dengan Wahabi. Kata mereka, Wahabi mengatakan Abu Jahal dan Abu Lahab beriman. Padahal, yang mereka sebut Wahabi itu adalah ulama ahli sunnah. Dan maksud ulama ahli sunnah mengatakan, Abu Jahal dan Abu Lahab masih punya keimanan untuk menjelaskan kepada kita iman mereka tertolak. Bukan karena iman mereka sah, tidak. Kenapa? Karena mereka hanya beriman dari satu sisi. Mereka beriman kepada rububiyah Allah secara global, tapi mereka menyembah kepada selain Allah. Makanya di sini juga ada pelajaran bagi kita. Terkadang ada orang yang musyrik, bahkan masih mengaku muslim hari ini, lebih parah dia daripada musyrikin jahiliyah. Karena musyrikin jahiliyah meyakini, contoh tadi, yang menciptakan gunung-gunung adalah Allah. Tapi ada orang yang meyakini, ada orang yang mampu menendang perahu, bisa menciptakan gunung. Dia lebih parah daripada musyrikin jahiliyah. Atau dia meyakini ada selain Allah yang maha kuasa. Itu lebih parah daripada musyrikin jahiliyah. Musyrikin jahiliyah meyakini yang maha kuasa adalah Allah. Makanya kalau dalam kondisi genting, orang musyrik jahiliyah itu bertobat. Karena mereka yakin yang bisa menolong mereka hanya Allah. فَإِذَا رَقِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Apabila mereka naik kapal, yaitu mereka takut tenggelam, maka mereka akan berdoa kepada Allah dengan memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Mereka tinggalkan berhala-berhala mereka.
Karena mereka memang tahu hanya Allah yang bisa menolong mereka. Bandingkan dengan sebagian orang yang masih mengaku muslim hari ini. Dia yakin ada penjaga, penunggu di gunung tertentu, di pantai tertentu yang maha mampu menolongnya. Namun kata Allah, ketika Allah selamatkan mereka sampai ke daratan, tiba-tiba mereka berbuat syirik. Artinya, mereka berbuat syirik hanya dalam kondisi lapang. Dalam kondisi sempit mereka bertobat. Jadi, ini menunjukkan kepada kita mereka masih punya sisi keimanan kepada rububiyah. Tetapi jamaah sekalian, keimanan mereka kepada rububiyah itu hanya secara global, tidak secara terperinci. Mereka percaya, wa in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau kamu tanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapa yang menciptakan mereka? Niscaya mereka akan jawab Allah. Tapi bersamaan dengan itu mereka tidak percaya Allah bisa menciptakan lagi setelah manusia menjadi tulang belulang atau membangkitkan manusia kembali di akhirat. Jadi di sisi ini mereka tidak beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya menyatakan bahwa orang musyrik Quraisy masih punya keimanan kepada rububiyah itu tidak bermakna kita samakan iman mereka dalam rububiyah dengan imannya kaum muslimin. Pertanyaan yang kedua tentang apa tadi, Pak? Pembagian tauhid. Katanya itu bid'ah, tidak sesuai sunnah. Jemaah sekalian, pembagian tauhid menjadi 3 itu sesuai dengan syariat, sesuai dengan sunnah. Kenapa? Ada dalilnya. Apa dalilnya? Jawabannya semua dalil dalam Al-Quran dan Sunnah yang berbicara tentang Allah, itulah dalilnya. Jadi subhanallah, dalilnya sangat banyak. Coba sebut ayat atau hadis apa saja yang berbicara tentang Allah tidak keluar dari 3 macam tauhid. Sebut apa saja. Yang berbicara tentang perbuatan Allah, mencipta, menguasai, mengatur segala sesuatu. Itulah tauhid rububiyah. Yang berbicara tentang kewajiban menyembah hanya kepada Allah, itulah tauhid uluhiyah. Yang berbicara tentang nama-nama dan sifat Allah, itulah tauhid al-asma wa sifat. Sebut dalil apa saja yang berbicara tentang Allah, nggak akan keluar dari 3 macam ini. Dan ini juga diistilahkan para ulama dengan istiqra'un nusus. Penelitian, pengumpulan, dan penelitian secara menyeluruh. Bukan hanya 1-2 dalil, tapi dalilnya saking banyaknya. Diteliti secara menyeluruh. Maka menghasilkan tauhid menjadi 3. Dalilnya adalah semua dalil yang berbicara tentang Allah. Itu jemaah sekalian sama dengan hukum terbagi menjadi 5 atau 6. Wajib, sunnah, halal, haram, makruh, mubah. Dari mana ulama mendapatkan itu? Apakah ada satu lafaz ayat atau lafaz hadis, wahai orang-orang yang beriman, hukum itu ada 6? Ada seperti itu? Tidak ada. Dari mana ulama mendapatkan? Dari seluruh dalil yang berbicara tentang hukum. Maka kalau tidak wajib, sunnah. Kalau tidak halal, haram. Kalau tidak makruh, mubah. Semua dalil yang berbicara tentang hukum tidak keluar dari 6 hal ini. Maka kalau pembagian tauhid menjadi 3 bid'ah, berarti pembagian hukum kepada wajib, sunnah, halal, haram, makruh, mubah juga menjadi bid'ah. Dan tidak ada seorang ulama pun yang berkata demikian. Dan ada beberapa ayat yang mengandung di dalamnya 3 macam tauhid sekaligus. Di antaranya surat Maryam ayat ke-65. Rabbul
Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah Rabb langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Maksudnya adalah Allah Rabb seluruh makhluk. Maka ini tauhid rububiyah. Fa'budhu wastabir li ibadatihi. Maka beribadahlah kepadanya dan bersabarlah dalam beribadah kepadanya. Maka ini tauhid uluhiyah. Hal ta'lamu lahu samiyah. Apakah kamu tahu ada yang serupa dengan Allah? Ini maksudnya pengingkaran akan adanya penyerupaan makhluk dengan Allah. Berarti tidak ada makhluk yang serupa dengan Allah. Maka itu tauhid al-asma was sifat. Wallahu a'lam. Apakah hipnoterapi untuk penyembuhan penyakit-penyakit psikis seperti trauma-trauma psikis termasuk perbuatan kesyirikan? Jawabannya tergantung. Kalau dia menggunakan cara hipnotis secara umum yang berlaku dari dulu, itu dengan menggunakan jin, maka itu termasuk sihir dan perdukunan, sehingga itu adalah syirik dan kufur. Hipnotis, meskipun disebut hipnoterapi karena digunakan untuk penyembuhan, jika menggunakan jin, itulah yang berlaku selama ini, maka itu termasuk sihir dan perdukunan. Ini juga yang difatwakan oleh Lajnah Daimah dan Imam Al-Muhaddits Al-Faqih Al-Albani rahimahumullahu ta'ala, bahwa hipnotis itu termasuk sihir dan perdukunan. Tapi kalau faktanya tidak menggunakan jin, akan tetapi menggunakan cara yang ilmiah, yang bisa dijelaskan secara ilmiah, ada hubungan antara sebab dengan akibat, maka itu hukumnya mubah. Cuma saya sarankan, jangan kasih nama hipno, karena menyerupai sihir dan perdukunan yang selama ini ada. Coba kasih nama lain lah, supaya orang nggak salah paham. Dan sampai hari ini saya belum pernah mendengarkan secara resmi dari dunia kedokteran atau dari seorang dokter yang menjelaskan sisi ilmiahnya. Belum pernah. Cuma ini seandainya saja benar-benar ilmiah, maka tidak masalah. Mungkin sebagai contoh, pasien itu diberi kata-kata motivasi, sehingga muncul sugesti untuk sembuh. Maka ini adalah sebab kesembuhan. Karena kondisi psikis mungkin memberi pengaruh besar terhadap fisik. Sama kan dengan orang yang stres. Akhirnya kena juga penyakit fisik gara-gara kondisi psikis. Begitu pula sebaliknya. Kalau kondisi psikisnya sehat, juga mungkin menyembuhkan penyakit fisik. Jadi, kalau seperti contoh, hanya kata-kata motivasi supaya pasien itu semangat, bangkit, tersugesti, lalu dengan sebab itu dia sembuh, tidak ada masalah. Nah, ini yang perlu kita buktikan. Coba mana praktisinya? Coba jelaskan. Ada nggak di sini? Gimana caranya? Coba. Kalau caranya nggak ilmiah, nggak bisa dijelaskan secara akal sehat, maka itu ciri-ciri sihir dan perdukunan. Oh, gimana? Bisa dijelaskan? Caranya gimana? Dengan kata-kata. Motivasi berarti. Kurang lebih begitu. Kata-kata motivasi. Cuma kata-kata doang kan? Nasihat. Yang kita bilang baik dan benar, ini tinggi atau buruk. Iya, itu dampaknya. Ya, yang penting apa prosesnya. Soal dampaknya itu kan Allah yang mengatur. Tapi yang penting apa prosesnya. Jadi kita nggak bisa lagi memilah itu. Itu banyak kan dipakai kalau adanya orang buat. Pakai kan itu. Ya kaget. Ditanyain ini jarak dari sini ke bloknya berapa jauh naik apa aja. Ini orang siapa kan lagi ini berpikir jarak dari sini ke bloknya dengan 20 kilo. Nah itu selama apa? Kalau
hasil juga nggak bisa mikir, baru kita kayak dikuras lah hartanya atau diambil uangnya. Itu yang hipno, yang kalau yang seperti itu sebenarnya. Ya, kalau soal itu kejadiannya banyak ya, dan itu banyak yang pakai jin. Kalau soal yang digunakan untuk mencuri, iya, itu gendam pakai jin. Dia bukan sekedar kata-kata, bukan. Kalau itu lain lagi itu. Nah, ini setiap praktisi dia harus paham, benar nggak ini cuma kata-kata motivasi. Kalau cuma kata-kata motivasi ya intinya nggak masalah. Cuma saran saya saja jangan dinamakan hipnoterapi gitu, karena kesannya seperti hipnotis gitu. Kalau dalam fatwa ulama, hipnotis itu termasuk sihir. Kalau cuma kata-kata motivasi tidak masalah. Yang paling bagus lagi kita motivasi dengan nasihat untuk beriman, nasihat tawakal, nasihat untuk optimis, bergantung kepada Allah. Itu lebih afdal lagi. Wallahu a'lam. Bagaimana harus bersikap dengan saudara ipar yang kafir? Karena ortu suka marah bila kita menjaga jarak dengan ipar yang kafir. Memperlakukannya secara baik itu bagus. Artinya itu juga cara berdakwah. Yang tidak boleh adalah kita jadikan dia teman dekat sampai kita bergaul dekat dengannya, sampai kita curhat dengannya, dan lain-lain. Tapi kalau kita berbuat baik kepadanya, tidak ada masalah. Dan itu juga cara untuk mendakwahi. Cara untuk mendakwahi. Kalau kita berbuat buruk kepadanya, kita kasar, gimana caranya dia mau dengerin dakwah kita? Oleh karenanya dalam Al-Quran, Allah mengatakan, La yanhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid-din, wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum, wa tuqsitu ilaihim, innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama kalian. Dan tidak pula mengusir kalian dari negeri kalian. Dan berlaku adilah kepada mereka, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Bagaimana membedakan musibah itu sebagai ujian atau cobaan atau peringatan? Itu tidak terlalu penting. Yang penting adalah sebagaimana diajarkan para ulama salaf. Kalau kita ditimpa musibah, kita bertobat. Karena kita kan banyak dosa. Jadi jangan kita merasa kita ini sudah tinggi kedudukannya sehingga dapat ujian, bukan hukuman. Itu namanya ujub. Para ulama salaf saja ketika ditimpa musibah, yang pertama mereka lakukan ingat dosa. Sampai Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, ketika aku ditimpa musibah, aku ingat-ingat dosaku, maka teringatlah dosa 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu loh. Kenapa beliau masih ingat? Karena dosanya sedikit. Coba kalau kita nggak tahu dosa yang mana lagi ini. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Ma nazala bala'un illa bidzambin wa la rufi'a illa bitaubatin." Tidak ada musibah itu turun kecuali karena dosa, dan tidaklah musibah itu dihilangkan kecuali karena taubat. Jadi itu yang paling penting. Setiap musibah yang menimpa kita, langsung kita taubat, istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak akan bisa memastikan ini benar-benar hanya ujian atau hukuman. Kan Allah yang tahu, kita nggak diberitahu. Bagaimana hukumnya safar bagi akhwat tanpa mahram? Dengan dalih, bumi akan bersaksi jika berzikir dimanapun. Lebih baik dia safar tanpa mahram, kemudian dia akui itu salah.
daripada mencari pembenaran dan mencoba menakwil-nakwil ajaran agama, itu justru dosa lebih besar dibanding safarnya itu sendiri. Jadi dia mencoba menakwil satu ayat atau satu hadis tanpa ilmu, justru dosa lebih besar dibanding dia pergi safar tanpa mahram itu. Jadi kalau salah, lebih baik akui salah. Itu masih lebih baik. Ini kan namanya mencari-cari dalil. Dan seakan-akan dia lebih tahu daripada Rasulullah SAW. Beliau sendiri mengatakan, la tusafirul mar'ah illa ma'adhi mahramin. Seorang wanita tidak boleh melakukan safar kecuali bersama mahram. Apakah beliau tidak tahu? Setiap bumi yang kita pijak akan menjadi saksi. Beliau kan tahu, tapi bukan seperti itu cara memahaminya. Bahkan jemaah sekalian, ibu-ibu lebih afdal sholat di rumah. Apakah Nabi SAW tidak tahu? Kalau dia ke masjid berarti semakin banyak bumi yang dia pijak. Tapi Nabi SAW tetap menganjurkan ibu-ibu sholat di rumah. Meskipun ini tidak sampai wajib, hanya lebih afdal. Wa buyutuhunna khairul lahunna. Dan rumah-rumah mereka, kata Nabi SAW, lebih baik bagi mereka dibanding pergi ke masjid. Ruqyah itu syirik atau tidak? Jawabannya tergantung. Kalau ruqyah dengan membaca ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini Allah yang menyembuhkan, ruqyah itu hanya sebab, maka itu ibadah bahkan. Kata Nabi SAW ketika beliau ditanya tentang meruqyah, man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Siapa di antara kalian yang bisa memberi manfaat kepada saudaranya, hendaklah dia lakukan. Jadi dianjurkan kita meruqyah, itu amal soleh. Tapi kalau bacaannya seperti yang dilakukan para dukun, mereka meruqyah dengan cara membaca mantra-mantra untuk minta tolong kepada setan, maka itu adalah syirik. Atau mereka harus melakukan pendekatan diri kepada setan dengan cara menyembelih seekor hewan untuk persembahan kepadanya, maka itu ruqyah adalah syirik. Tapi jemaah sekalian, minta ruqyah, meskipun itu ruqyah yang sesuai syariat, tidak boleh. Hukumnya makruh. Tapi kalau minta ruqyah yang syirik, ya hukumnya haram, bahkan syirik. Kenapa makruh? Meskipun ruqyahnya sesuai syariat, karena Rasulullah SAW mengabarkan sifat 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Mereka memiliki 4 sifat. Humul ladzina la yastarqun. Pertama, mereka tidak minta ruqyah. Wala yaktawun. Tidak pula melakukan pengobatan al-kai. Pengobatan al-kai itu pengobatan tradisional Arab dengan menggunakan besi panas. Ini pun hukumnya nggak sampai haram, tapi makruh. Wala yatatayyarun. Tidak pula tatayur. Tidak takut sial. Tidak nanya-nanya ke dukun. Kapan tanggal sial, kapan tanggal keberuntungan. Dan ini adalah syirik. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka senantiasa bertawakal kepada Rabb mereka. Ini 4 sifat orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Maka sifatnya yang pertama, tidak minta ruqyah. Ini mencakup ruqyah yang sesuai syariat. Makanya tidak ada seorang pun sahabat Nabi SAW, tidak pula ulama ahli sunnah sampai di abad ini yang membuka klinik ruqyah. Tidak pula ada yang dikenal sebagai pakar ruqyah, tidak ada. Karena kalau dia buka klinik ruqyah, orang akan datang minta ruqyah. Dan betapa banyak orang yang dikenal sebagai pakar ruqyah kemudian sudah disikapi oleh masyarakat seakan-akan dia juga seperti dukun yang bisa memberantas para jin. Jadi ini adalah
pintu kepada kesyirikan yang dicegah oleh syariat. Sehingga minta ruqyah meskipun sesuai syariat itu minimalnya hukumnya adalah makruh. Tapi kebalikannya, meruqyah itu amal soleh. Kalau kita lihat saudara kita butuh diruqyah, kita ruqyah, kita dapat pahala. Walhamdulillah, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.